bergerak sambil menari, nyanyikan lagu yang baru, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Kita nyanyikan bait yang ketiga, dulu telah dari himpitan. Dulu telah dari himpitan Dia bebaskan umatnya, habis mendung Dia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Mari dengar rasa bahagia kita sama-sama nyanyikan Selamat di Tangan Yesus. Teman-teman boleh bertepuk tangan, boleh gerakin bareng teman-teman juga. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia.
dulu. Kita dengar suara mereka dulu. Siap memuji Tuhan lagi? Siap. Siap memuji Tuhan lagi? Siap. Oke kalau gitu. 1, 2, 3, go! Sama di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Aku bahagia. Aku bahagia. Aku bahagia. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan.
bagi Tuhan. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasihmu ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasihmu ku puji terus seumur hidupku, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu, dan suci selamanya. Dan jika nanti lidahku tak lagi bergerak, dan suci selamanya, puji kuasa-Mu di sorgamu kelak. Dan jika nanti lidahku tak lagi bergerak, dan suci selamanya, puji kuasa-Mu di sorgamu kelak. Di sorgamu kelak, di sorgamu kelak. Tetap ku puji kuasa-Mu di sorgamu kelak. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak, hingga harinya kelak, hingga harinya Gereja Masehi Injili di Timor, dalam persekutuan jemaat membangun iman berdasarkan kasih Kristus dalam dunia seutuhnya.
Kristus, yakni kepala gereja. Gereja Masehi Injili di Timur, dalam persekutuan jemaat membangun iman berdasarkan kasih Kristus dalam dunia seutuhnya. Majulah, jayalah dalam karya baktimu, bulatkan tekadmu, galang persekutuan jemaat, berjuang tajammu dalam pelayananmu untuk semua manusia kini dan sepanjang masa. Kita terpanggil untuk melaksanakan amanat kerasulannya dengan mewujudkan panca tugas gereja bagi jemaat yang kudus. Sehati sepikir dalam pelayanan menuju cita-citamu, mencapai jemaat misioner dan mandiri sesuai kehendak Tuhan. Majulah, jayalah dalam karya baktimu, bulatkan tekadmu, galang persekutuan jemaat, berjuang tajammu dalam pelayananmu untuk semua manusia kini dan sepanjang masa. Shalom. Sesaat lagi Parade Video Paskah Pemuda Sinode Gemi tahun 2022 akan dimulai, mengisahkan cerita Alkitab dari kisah penciptaan, manusia jatuh dalam dosa, nubuat kelahiran Yesus sampai Yesus dikuburkan. Selamat menyaksikan. Inilah kelanjutan kisah perjanjian baru tentang kesengsaraan Yesus. Ini bukan tentang drama, apalagi hayalan ataupun sandiwara, tapi lebih kepada karya keselamatan dan penebusan. Dalam kerendahan ada Injil yang disampaikan. Dalam keteduhan ada kasih yang ditaburkan. Dalam ketenangan ada karya yang terukir. Perjalanan pelayanan dari waktu ke waktu terus dilakukan. Sambutan dan penolakan terus terjadi. Suka dan duka pelayanan tak ada hentinya. Mata orang buta dibuatnya celik, telinga orang tuli dibuatnya mendengar, mulut orang bisu dibuatnya berbicara, kaki orang lumpuh dibuatnya berjalan. Yang berdosa ia ampuni,
Yang terhilang ia cari dan bawa kembali. Betapa agung kasih-Nya, tak terselami, tiada terbandingi. Hari berganti hari, lakon penerimaan dan penolakan terus bergulir. Dan ketika tiba waktu untuk hari raya roti tak beragi, Yesus duduk makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus kemudian menetapkan perjamuan Paskah yang baru dengan makna yang baru, yang merujuk pada dirinya sendiri. Lalu ia pun berkata, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Aku berkata kepada kamu, mulai sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah datang. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Maka mulailah seluruh rangkaian perjamuan Paskah, di mana Yesus makan Paskah terakhir bersama-sama dengan murid-muridnya. Namun dalam perjamuan itu terjadilah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus pun berkata, Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka,
dan yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia juga duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hal-hal kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan duduk makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan, aku bersedia di penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Suatu pun tidak. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubah-jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus tergenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Tuhan, ini 2 pedang. Sudah cukup. Inilah tanda bahwa penderitaan dan kesengsaraan Yesus akan dimulai. Segala sesuatu yang tertulis tentangnya sedang digenapi. Tak mengeluh, tak menangis, tak juga menolak, tapi taat pada kedaulatan. Karya penebusan dan pembebasan manusia ia jalani lewat kesengsaraannya. Demikianlah kisah perjamuan terakhir, karya pemuda gemit Ephata Zoe, Klasis Zoe. Inilah sebuah kisah pilu tentang pengkhianatan dari seorang murid Yesus yang bernama Yudas. Ia adalah seorang bendahara yang sangat mencintai uang, sehingga uang telah menutupi mata hatinya. Hingga ketika para imam-imam sedang berunding mencari cara untuk membunuh Yesus, ia datang memakai kesempatan itu untuk meraup keuntungan. Hai tuan-tuan, apa yang sedang kalian lakukan? Hei, bukankah kau Yudas salah satu dari murid Yesus? Ya, benar. Saya Yudas, seorang murid Yesus, orang Nazaret itu. Ada apa gerangan kau datang ke tempat ini, Yudas? Saya tahu apa yang sedang kalian bicarakan. Kalian sedang merencanakan untuk bagaimana cara kalian untuk menangkap Yesus, bukan? Saya bisa membantu kalian, teman-teman. Tapi
tidak gratis. Apa yang engkau inginkan dari kami, Yudas? Kami akan memberikan apa saja yang engkau mau, asalkan kamu mau bekerja sama dengan kami. Kalian tahu apa yang saya butuhkan. Bagaimana kalau kami memberikan kepada engkau 20 keping perak, Yudas? 20 keping perak? Dan harus saya relakan Yesus di tangan kalian? Tidak. Begini saja, tuan-tuan. Bagaimana kalau kalian memberikan saya 30 keping perak? Bukankah itu penawaran yang menarik, tuan-tuan? Baiklah, kami akan memberikan 30 keping perak. Ini 30 keping perak. Wah, aku kaya. Tapi bagaimana caranya agar kami tahu bahwalah dia Yesus orang yang kami cari, Yudas? Jika pada saatnya orang yang kucium dialah Yesus yang kalian cari, tangkaplah dia. Aku kaya. Yudas, Yudas. Itulah Yudas, tak akan berhenti sebelum uang ada di dalam kantongnya. Yudas, Yudas, tak tahukah kamu bahwa Tuhan mengetahui segala perbuatanmu? Demikianlah kisah Yudas melakukan penawaran, karya pemuda gemit Immanuel Bimopu Klasis Kota Kupang Timur. Cerita perjalanan kesengsaraan Yesus Kristus ketika ia berdoa memohon kekuatan dari Allah di Taman Getsemani, serta ditangkap untuk dihakimi, yang diperankan oleh pemuda gemit Klasis Timur Tengah Utara. Lalu Yesus dan murid-muridnya pergi ke suatu tempat yang bernama Getsemani untuk berdoa. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminum, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika Yesus kembali, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Maka malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.
saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Lalu datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Guru! Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman? Tangkap dia! Masukkan kembali pedang itu ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Bawa dia! Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Hal ini terjadi agar apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi digenapi. Demikianlah cerita Yesus di Taman Getsemani. Karya Pemuda Gemit, Klasis Timur Tengah Utara. Kisah Yesus di hadapan Kayafas. Karya Pemuda Gemit, Nasaret Oesapa Timur, Klasis Kota Kupang Timur. Yudas yang adalah salah seorang murid Yesus, orang terdekat Yesus yang rela menjual Yesus dengan sebuah ciuman. Yesus ditangkap oleh serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, orang-orang suruhan para imam-imam besar dan tua-tua bangsa Yahudi. Yesus dibawa ke hadapan imam besar Kayafas untuk diadili di mahkamah agama. Inilah Yesus Raja dari Nazaret. Ia berkata bahwa ia dapat merobohkan bait Allah dan dapat membangunnya kembali dalam tempo 3 hari. Cih! Tidakkah engkau memberikan jawaban atas tuduhan saksi-saksi itu terhadap engkau? Demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, apakah engkau adalah Mesias itu? Sekalipun aku berkata kepadamu, kamu tidak akan percaya. Sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Lalu apakah engkau anak Allah? Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Ia harus dihukum mati. Lihatlah anak tunggal Allah dengan tubuh yang hancur, rela menanggung derita ngeri, supaya jangan kita yang dihukum Allah. Dia disiksa, dicambuk, diseret, dia berdarah. Tubuh kudus anak tunggal Allah dibalut luka, dan darah segar mengalir deras. Anak Allah harus menahan semua sakit dan derita. Ia memanggul sendiri celakanya yang perih, berlumuran darah, berlumuran siksa. Mari, pandanglah terus setiap tahap derita Yesus.
Jangan palingkan wajahmu dari tubuh kudus yang tercabik di cambuk besi para penjahat. Dia yang telah menghancurkan tubuh kudusnya terhukum adalah Tuhan yang memilih ada di pihakmu. Tuhan yang melangkah menjalani hidup bersamamu. Dia akan selalu menyertaimu dan Dia mengasihimu. Kisah Petrus menyangkal Yesus. Sementara Yesus bergumul dengan siksaan dan kebengisan para prajurit di depan Kayafas, Petrus si batu karang mengikuti dia dari jauh. Waktu itu udara sangat dingin. Para pelayan dan pengawal menyalakan api arang dan mengelilinginya untuk menghangatkan tubuh. Bukankah engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Lihatlah, dia ini yang selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tidak, sungguh aku tidak mengenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Nyata dari bahasamu. Tidak. Terkutuklah aku jika berbohong. Aku tidak mengenal orang itu.
Lalu menyesallah Petrus dan menangis dengan sedihnya, sebab ia teringat akan apa yang dikatakan Yesus saat perjamuan malam. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus pun sadar dan ia menyesali akan tindakannya. Namun semua sudah terlambat. Demikianlah kisah Petrus menyangkal Yesus, karya pemuda gemit Kefas, Klasis Kota Kupang. Siapakah engkau sebenarnya? Siapa saja yang menjadi murid-muridmu? Banyak orang berkata bahwa engkau dapat melakukan mujizat. Buatlah mujizat itu sekarang. Tuanku, ia telah menyesatkan banyak orang. Ia menyebut dirinya raja. Orang ini seorang raja. Yang mulia. Prajurit, hajar dia. Bawalah dia ke Pilatus sebab ini wilayahnya. Demikianlah karya pemuda gemit Benyamin Oebufu, Klasis Kota Kupang Timur. Kisah penyesalan Yudas. Salam Rabi.
yang patut disembah dan layak Bantu dia! Simon! Pasukan! Berikan dia! Salibkan dia! Jar! Bang ini. Salibkan Abi! Memulukan. Bangun! Aku kembalikan uangmu. Kembalikan Yesusku. Maaf, itu bukan urusanku lagi. Ampunilah aku ya Tuhan. Demikianlah karya pemuda gemit Bethesda Maulava, Klasis Kota Kupang Timur. Inilah karya pemuda gemit Evanta Batu Kapur, Klasis Kota Kupang Barat. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Mentari senjata tajam melukai tubuh. Perjalanan salib kian panjang. Via Dolorosa, tepian penderitaan Yesus terus meroboh dalam tetap berjalan.
segelintir putri Yerusalem, termasuk Maria ibunya, serta Yohanes yang terkasih. Hati perempuan-perempuan itu diliputi rasa duka yang teramat dalam. Mereka menangisi penderitaan Yesus, menangisi akan siksaan yang bertubi-tubi menerpa tubuh Yesus yang mereka cintai. Perempuan Yerusalem, janganlah kalian menangisiku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu, sebab kelak akan tiba saatnya kamu akan berkata kepada gunung, timpalah kami, dan kepada bukit, tudungilah kami. Demikianlah kisah Yesus memikul salib dan bertemu dengan perempuan peratap, karya pemuda gemit Ephata Batu Kapur, Klasis Kota Kupang Barat. Kisah Yesus memikul salib bersama dua penjahat. Pedih, sungguh teramat perih. Domba kudus tak berdosa ini harus bersimbah darah yang membeku kehitam-hitaman. Itu darah dosa. Semua cacian, makian yang menampar wajah keluh yang siap tanggung sejuta dosa manusia. Ia jadi terhina ketika dua manusia yang bersimbah dosa kian dekat berjejar di tiap detak jantungnya. Sungguh teramat keji. Terik matahari kian kukuh berdiri sebagai saksi. Duhai merpati putih, sebenarnya dosaku jua menetes di tiap darahmu kudus. Orang ini pantas mati. Dasar pembohong. Mana kuasamu yang katanya bisa membangkitkan orang mati? Jadi, siap. Orang ini pantas mati. Jadi, kau raja. Hormat rajaku. Ya, bangun. Ya. Ayo. Sebentar lagi. Matarlah. Sebentar lagi. Ayo jalan. 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 Demikianlah karya pemuda gemit Peniel Sikumana, Klasis Kota Kupang Barat. Perjalanan kesengsaraan Yesus yang begitu panjang dilaluinya, dan pada akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus.
Lalu Yesus dibawa prajurit-prajurit untuk disalibkan sesuai dengan nubuatan para nabi pada sebelumnya. Minggir! Jangan mendekat! Jalan! Minggir sana! Minggir! Jalan! Minggir! Ayo jalan! Bantu dia ke sana situ! Jalan! 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 Jangan mendekat! Minggir! Jalan! Ayo, bangun! Bangun! Ayo, bangun! Ayo, bangun! Kami menangisi Engkau, Tuhanku. Minumlah ini, Tuhan. Minumlah. Hai perempuan-perempuan Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku. Tangislah dirimu dan anak-anakmu. Ayo pergi! Mau! Minggir! Bukti kasih-Mu. Minggir, jangan mendekat! Jalan! Kau menderitakan ikan. Jangan cepat! Ayo! Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sampailah mereka di Bukit Tengkorak, tempat di mana Yesus akan disalibkan bersama kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Prajurit! Angkat salibnya! Salibkan orang itu! Salibkan dia! Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Salibkan dia! Bagiku terlalu mahal. Tancapkan pasangnya! Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Inilah jubah yang ajaib. Ayo sini, ini milikku. Ayo sini, mari sini. Ayo sini. Jangan dibagi. Kita undi saja. Ini milikku. Ini punyaku. Ini milikku. Aku yang menang. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hai, lihatlah! Orang lain dia selamatkan. Biarlah dia selamatkan dirinya sendiri. Ya, jika ia adalah Mesias,
orang yang dipilih Allah. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kamu dan aku ada di dalam Firdaus. Hei Maria, lihatlah anakmu laki-laki. Dan kepada Yohanes, lihatlah ibumu. Eli, Eli, lama sabaqtani. Ya Allah, ya Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Aku haus. Sudah genap. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Orang banyak berlari berhamburan menyelamatkan diri, karena mereka takut dengan kejadian yang terjadi. Ya Bapa, di dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sungguh, orang ini adalah orang benar.
Tuhan, izinkanlah kami untuk mengambil mayat guru kami. Ya, silakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Salam saudara semua. Kami keluarga besar pemuda pemain NFR mengucapkan selamat merayakan Paskah tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah kisah Yesus disalib. Karya pemuda Gemit Poimahen Anainfar Klasis Alor Barat Laut. Kisah Yesus dikuburkan. Karya pemuda Gemit Klasis Amanuban Selatan. Perkabungan yang amat sangat mengelimuti bumi. Dunia berkabung dalam tirai hitam pekat. Matahari pun berkabung. Hanya arangan suara orang-orang yang tersalib terengah-engah penuh kesakitan yang amat dahsyat. Disitulah anak domba Paskah yang tersalib itu pun berteriak pada detik-detik terakhir nafasnya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Lihatlah, tengoklah, apakah pantas ia diperlakukan sedemikian? Hai manusia yang tak beradab!
semua diliputi kekalutan, hingga senja hampir dikerudungi malam. Sungguh, bayang-bayang yang jatuh ke tanah di Golgota memuramkan hati. Mayat orang yang disalibkan itu kemudian dibawa ke tempat yang sunyi, di sebuah gua, dari seorang yang bernama Yusuf Arimatea. Mereka menangis dan mengantarnya ke kubur itu dengan wajah kesedihan, ketakutan, dan kekalutan yang teramat dalam. Oleh kaum prajurit, kubur itu pun ditutup. Dijaga secara ketat, dan kemudian masing-masing pun kembali pulang ke rumahnya sendiri karena Sabat hampir menjelang. Demikianlah kisah kesengsaraan Yesus yang diperankan oleh 11 kategorial pemuda gemit dari 5 klasis. Injili di timur dalam persekutuan jemaat, membangun iman berdasarkan kasih Kristus dalam dunia seutuhnya.
dan dalam ketaatan kepada Kristus, yakni kepala gereja. Gereja Masehi Injili di Timur dalam persekutuan jemaat membangun iman berdasarkan kasih Kristus dalam dunia seutuhnya. Majulah, jayalah dalam karya baktimu, bulatkan tekadmu, galang persekutuan jemaat, berjuang tajammu dalam pelayananmu untuk semua manusia kini dan sepanjang masa. Kita terpanggil untuk melaksanakan amanat kerasulannya dengan mewujudkan panca tugas gereja bagi jemaat yang kudus. Sehati sepikir dalam pelayanan menuju cita-citamu, mencapai jemaat misioner dan mandiri sesuai kehendak